Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini aku akan ajak kalian nih untuk berwisata religi atau berziarah ke salah satu makam syekh di Pamijahan Bantar Kalong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Siapa? Yaitu makam Syekh Abdul Muhyi. Aku terangin sedikit ya untuk sejarah atau siapa itu Syekh Abdul Muhyi. Dia dilahirkan pada tahun 1650 di Mataram. Di Mataram ada yang menyebutnya, ada juga yang di Lombok, tetapi ada juga yang menyebutnya di Kerajaan Mataram Islam. Ayahnya bernama Sembah Lebe Wartakusuma, bangsawan Sunda keturunan Raja Galuh Pajajaran, yang saat itu bagian dari Kerajaan Mataram Jawa. Ibunya bernama Raden Ajeng Tanganziah, keturunan bangsawan Mataram yang berjalur sampai ke Syekh Ainun Yakin. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan nih untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi, tepatnya bersama rombongan para pesantren Al-Muslimun, di mana ternyata para peziarah itu banyak sekali dari kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam ataupun yang ajaran NU sendiri ya. Di sini juga kalian akan melewati jembatan, kemudian tangga, di mana tangga juga terbagi ke dalam dua bagian. Yang sebelah kiri adalah akses untuk masuk ke atas, yang sebelah kanan itu akses untuk turun, untuk meminimalisir bentrokan jalur ya. Sebelum masuk ke atas nih, kita akan diberikan kantong kresek sebagai wadah alas kaki untuk menjaga kesucian tempat. Kemudian kita akan ditawari juga, atau lebih tepatnya kita akan beli air mineral sebagai doa untuk nanti ya. Maksudnya air untuk doa di dalam sana gitu. Untuk kesini aku ingatkan kalian harus fit ya, harus fit karena akses jalannya itu menanjak. Jadi kita akan melewati makam yang nggak tahu makam siapa itu, saya kurang tahu. Kemudian sebelah kirinya ada masjid tempat istirahat juga, mungkin ada yang tempat sholat para pengunjung. Kemudian tepatnya di atas itu adalah makam Syekh Abdul Muhyi-nya. Siapa saja boleh berziarah nih sesuai dengan syariatnya. Tujuannya itu berziarah hanya untuk mendoakan ya teman-teman, bukan untuk mengagungkan manusia dan perbuatan syirik, di mana hal tersebut memang bertentangan sekali dengan Islam. Oke, kita juga bisa mengambil hikmah untuk mengambil pelajaran juga dari ziarah ini, karena sebagai pengingat akhirat dan motivasi kita untuk mengarungi kehidupan yang dunia yang fana ini, sehingga kita akan timbul nih rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong kita untuk meningkatkan amalan kita dan memikirkan akhirat tentu saja. Rombongan kita dari sini ya, kita gabung aja. Makamnya tuh sebelah kiri, dikelilingi oleh tempat untuk para peziarah. Nah, ini adalah rombongan kami, yaitu para pesantren Al-Muslimun. Sebelah kiri dan kanannya itu adalah para peziarah yang lain di luar daerah tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Nah, ini persediaan air buat air doa. Insya Allah, mudah-mudahan kita ambil keberkahannya ya. Niatannya kita berdoa sama Allah, kita mendoakan orang-orang yang sudah terdahulu kembali ke rahmatullah, dan kita di sini mau berdoa bersama. Dan saja satu jerawat sama rombongan, sama ibu, sama Umi. Kenapa kepalanya kayak gitu? Ini sama guru. Jadi sebenarnya untuk perjalanan kali ini itu capek tapi seru banget, apalagi kalau kita tambahin dengan keikhlasan, semangat, dan semuanya insya Allah semuanya baik-baik aja dalam perjalanan ini. Sehat semua ya.
Oke, kita akan mulai berziarah. Aku nggak tahu ini ini boleh di video atau enggak, tapi yang jelas mudah-mudahan kita ambil keberkahannya ya. Nanti itu termasuk penurunan Raja Pajajaran Raja Galuh ke daerah Majalengka yang menangkap sekitar setengah jam di kerajaan Patilasan di makam Raja lagi di daerah Pajajaran Raja Galuh. Ibunanya eta Raden Ajeng tangan dia anjeun teh mah bikeun lainna teh khotib anu dipanyalahan aya tahun makan kapanjalannya aya rada wengi dan biji-biji katingal datang mau dipegang jadi mau itu terus sakios mau kita punya di ieu nah kata teh saya khotib teh mau bikeun kakakna dojo sia Abdul Muhi dari saya khotib teh kakaknya Pak Abdul Muhi. Dan alhamdulillah untuk rombongan kita sesi ziarah itu sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi doa untuk para waliullah ini Allah ijabah. Oke, lihat nih, kalian bisa lihat dari sekelilingnya masih ada para peziarah yang masih mendoakan waliullah. Oke, untuk sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke tapak tilas atau tempat peninggalan dari Syekh Abdul Muhyi ini, di mana yaitu di Gua Safarwadi. Untuk aksesnya tentu saja kita keluar dulu dari tempat pemakaman ini. Akses keluarnya masih tetap sama, tangga turunnya masih tetap sama dari tempat yang tadi. Untuk akses ke Gua Saparwadi itu masih tetap jalan yang sama, cuman berbalik arah ya. Kalau jalan pulang itu ada jalan untuk Gua Saparwadi. Aksesnya itu di pinggir-pinggirnya itu ada toko oleh-oleh di mana terdapat ada baju muslim perempuan, yang laki-laki, baju anak, dan toko-toko makanan juga ada, pernak-pernik juga ada. Dan kalian jangan khawatir, ini bukannya 24 jam. Selamat datang. Oke, kita sudah sampai pada plang Gua Saparwadi. Sebetulnya di video itu jalannya kita singkat-singkat, tapi aksesnya lumayan ya, kita nanjak karena memang dataran tinggi ya, dataran pegunungan. Ini adalah kali pertama atau pengalaman pertama aku ke Gua Saparwadi. Gua Saparwadi ini merupakan salah satu tujuan peziarah yang berkunjung ke Pamijahan ya. Panjang lorong gua di sini sekitar 284 meter dan lebarnya itu 24,5 meter. Peziarah biasanya menyusuri gua dalam waktu 2 jam. Kalau untuk rombongan kita kurang lebih 1 jam juga alhamdulillah. Ini adalah susur gua pada malam hari yang pasti sekali itu gelap banget. Jadi pada rombongan kita itu sudah menyewa 8 pencahayaan atau 8 patromak di mana titik-titiknya sudah ditentukan. Jadi penerangan tempat atau goa itu alhamdulillah kita bisa melihatnya. Kalian jangan kaget, kalian jangan heran, akses jalan di sini itu ada sungai yang mengalir semata kaki airnya. Jadi alangkah bagusnya kalian pakai sendal jepit atau pakai sepatu yang memang cocok untuk menyusur gua, karena batu-batu yang besar, batu yang kecil kita lewati ini semua nih. Itu hati-hati licin, hati-hati tiba-tiba ada rataan yang tidak rata ya. Pokoknya hati-hati, bisa aja kalian jatuh kemudian bajunya basah deh semua. Jadi sekali lagi aku ingatkan hati-hati di sini. Untuk udara
awalnya sih biasa aja ya, karena memang luas ruangannya. Kemudian ada titik-titik yang dimana ruangannya itu sempit dan masya Allah nih, contohnya di sini nih panas banget dan rasa penasaranku tinggi, tapi ini semua bisa aku lewati. Contohnya juga ini nih, ada tapak tilas yang kalau orang ziarah itu menginfakkan sedikit rezekinya, mungkin tujuannya mendoakan kembali. Jadi ingat, hati-hati jangan sampai niatan kita susur gua ini itu niatannya melenceng, jangan ada unsur syirik-syiriknya ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat kita gitu tentang sejarah-sejarah keislaman yang orang-orang terdahulu itu berjuang dari ajaran Islam. Kalian bisa lihat ya, tadi ada air yang keluar nih, itu adalah air kahuripan atau air kehidupan yang keluar dari sela-sela batu ya. Tempat itu kerap juga digunakan untuk wudhu, bisa juga air minum saat berada di gua, atau ada juga yang menyebutkan air zam-zam pada gua Saparwadi. Allahu alam sih, aku nggak tahu persis ya. Kalian juga bisa mendengar sendiri saat susur goa kali ini kita selalu mendawamkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tentu saja ini adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah juga sebagai pengingat kita bahwa ada sejarah Islam yang terjadi di sini gitu. Oke, kita semakin dekat di penghujung gua. Ternyata di ujung gua itu ada kelawar yang nempel di dinding-dinding yang gua di atas gitu. Kemudian ada juga ruangan di mana terdapat tapak tilas dari Syekh Abdul Muhyi tersebut. Cuman aku kurang tahu keterangannya seperti apa. Dicukupkan sekian ya untuk video kali ini. Kalau kalian penasaran dengan susur goa Saparwadi, silakan kalian datang ke Pamijahan, sekaligus wisata religi juga ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.